Shalom, puji Tuhan jemaat yang diberkati Tuhan. Bersyukur hari ini kita kembali berjumpa dalam kasih dan anugerahnya dalam ibadah online yang walaupun kita harus lakukan secara daring. Namun saya percaya Bapak Ibu Saudara di mana kita berada, walaupun kita melakukan ibadah kita dari rumah, Tuhan hadir dan siap melawat setiap kita. Tapi sebelum kita masuk dalam ibadah online kita hari ini, saja kita satu dalam doa kita berdoa. Kami mengucap syukur berterima kasih buat hari ini atas kebaikan Tuhan yang luar biasa, sehingga kami boleh masuki minggu ini dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami boleh bersyukur dan kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, menyerahkan jalan ibadah kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik saudara, sebelum kita masuk lebih jauh di dalam pemberitaan Tuhan hari ini, kita akan mendengarkan satu kesaksian pujian ya, dari jemaat Tuhan. Ya, kita akan mendengarkan kesaksian dari anak kasih Tuhan.
Oke, Tuhan memberkati Saudara Alvin yang sudah memberikan kesaksian pujian. Dan selanjutnya kita akan juga mendengarkan kesaksian dari Saudara Pran ya. Saudara Pran akan memberikan kesaksian juga buat setiap kita. Mari kita dengarkan kesaksian pujian dari Saudara Pran. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudariku semuanya. Gimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja dan diberi kesehatan yang luar biasa dan dijauhkan dari segala virus-virus yang ada sekarang. Baik, langsung saja saya akan bersaksi dengan sebuah lagu pujian dengan judul "Hidup Ini Adalah Kesempatan". Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oke, puji Tuhan. Tuhan memberkati kesaksian pujian dari Saudara Pran ya. Oke, kita akan segera masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur berterima kasih hari ini
Kami sungguh diberkati Tuhan bahwa hidup kami adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada ini kesempatan yang besar yang Tuhan berikan bagi kami. Kami selalu bersyukur lewat setiap pujian dan penyembahan kami. Tuhan begitu baik. Dan saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan Engkau berbicara bagi setiap kami, bentuk setiap kami sehingga kami akan menjadi semakin lebih baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga buat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan kami siap untuk dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara yang diberkati Tuhan, mari kita akan dengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini, ya, saya ajak kita untuk merenungkan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan tema yang saya angkat hari ini di dalam ibadah yang kita lakukan secara online hari ini adalah kamu harus kuat. Tema ini sengaja saya angkat supaya saudara harus tetap kuat. Kenapa? Karena dengan situasi yang terjadi hari-hari ini, dengan pandemi yang terus berkepanjangan, ada begitu banyak orang di luar sana yang depresi, ya, karena situasi yang semakin sulit. Itu sebabnya sebagai hamba Tuhan saya punya kewajiban untuk mengingatkan saudara untuk kita harus tetap kuat. Saudara harus kuat di dalam Tuhan, ya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya saudara siap untuk diberkati oleh Tuhan, ya. Saudara siap untuk diberkati Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita untuk kita membaca serta merenungkan firman Tuhan. Saudara, jadi kebenaran firman Tuhan hari ini yaitu kita ambil dari Filipi 4 ayat 13. Kita akan membaca firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13 di sana dikatakan apa saudara? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberikan kita kekuatan. Yang memberikan kekuatan kepada. Puji Tuhan, saudara. Jadi setiap masalah, kesulitan, persoalan hanya bisa kita tanggung di dalam Yesus yang menjamin setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Apapun bentuk masalah kita, apapun bentuk pergumulan kita, asal kita hidup dalam Yesus, maka saudara dan saya diberikan kekuatan untuk menanggung segala beban masalah hidup kita. Haleluya. Nah, saudara, pertanyaan buat saudara dan saya hari ini adalah, adakah di antara kita jemaat Tuhan yang luput dari setiap masalah? Ya. Saudara perhatikan, masalah itu datang kepada siapa saja. Ya. Dia tidak mengenal entah orang itu kaya atau miskin. Entah orang itu tua atau muda. Entah dia punya sebuah jabatan sebagai pendeta atau gembala tidak, atau dia sebagai jemaat, atau dia orangnya yang suka beribadah atau tidak, atau dia orang yang suka berdoa atau tidak, dan lain-lain. Masalah itu selalu pasti bisa datang kepada siapa saja. Ya,
tidak kenal status jabatan kita, harta kita berapa banyak. Dia bisa datang kapan saja dan siapa saja. Namun saudari, bagi kita orang percaya, ya, orientasi kita tidak seharusnya tidak hanya tertuju kepada sebuah masalah atau setiap persoalan yang ada. Tetapi bagi saya dan saudara adalah bagaimana kita mengatasi setiap masalah, persoalan, itulah yang terpenting bagi kita. Jadi bagaimana saudara dan saya mampu mengatasi setiap masalah, itulah yang paling terpenting bagi kita. Bukan masalah, bukan ujiannya, bukan persoalannya. Ya. Nah, temukan jawaban, maka masalah selesai. Ya. Temukan jawaban, maka masalah selesai. Karena terkadang setiap kita mempunyai masalah karena sesungguhnya kita belum menemukan jawaban. Karena ketika saudara dan saya sudah menemukan jawaban, maka sebenarnya masalah itu tidak ada. Jadi, saudara dan saya harus menemukan jawabannya. Dan saya percaya, sebagai orang percaya, maka jawaban itu hanya kita bisa dapat di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, pertama mari kita lihat dari Daniel. Ya. Kita perhatikan ayatnya, Daniel 6 ayat 11 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukan. Saudara perhatikan seorang yang bernama Daniel. Dalam pembacaan kita, di sana dikatakan bahwa dia 3 kali sehari berlutut. Dia berdoa, dia memuji Allahnya. Artinya dalam hubungan spiritualnya Daniel tidak perlu kita ragukan. Saudara. Dia punya hubungan yang sangat intim dengan Allah. Tetapi kita lihat, apakah dengan hubungan yang dia bangun begitu akrab dengan Tuhan lalu dia luput dari masalah? Apakah Daniel tidak punya masalah? Karena dia sering membangun hubungan, bahkan kalau 3 kali dalam sehari. Kalau Daniel saja yang begitu setia dalam berdoa kepada Tuhan, pun diizinkan dia untuk mengalami masalah, bagaimana dengan kita? Mungkin yang kadang-kadang kita berdoa. Ya, berdoanya hanya sesekali saja, mungkin seminggu sekali kita berdoa. Apakah kita tidak punya masalah? Jadi masalah itu bisa menghampiri siapa saja, orang berdoa atau orang yang tidak berdoa, masalah itu tetap ada. Tapi kita harus belajar kepada seorang yang bernama Daniel. Ketika dia memiliki masalah, saudara, ketika dia memiliki masalah, luar biasa. Ketika dia punya masalah, kita lihat bahwa dia mampu mengatasi setiap persoalan. Amin. Daniel mampu mengatasi persoalan. Haleluya. Oke. Saya lanjutkan. Jadi kita lihat bahwa Daniel mampu mengatasi setiap masalah yang dihadapi. Ya. Dia mampu mengatasi. Dia tahu solusinya. Ketika dia menghadapi masalah, karena dia seorang yang intim dengan Tuhan, maka dia tidak perlu menghindar dari masalah. Dia tidak takut menghadapi masalah. Tapi Tuhan berikan dia kemampuan untuk dia bisa mengatasi setiap masalah. Haleluya.
Nah, saudaraku, bagaimana cara supaya saudara dan saya kuat mengatasi setiap masalah, setiap perkara? Yang pertama, saudara, belajar dari dunia adalah berdoa. Poin yang pertama adalah saudara dan saya harus berdoa. Hanya lewat doa saja, maka saudara dan saya akan kuat. Ya. Saudara, jangan saudara berdoa karena hanya ketika saudara ada masalah atau punya masalah. Tapi saudara tidak punya masalah pun, seperti yang dilakukan oleh Daniel, dia tetap berdoa 3 kali sehari. Daniel adalah sosok yang luar biasa. Ya, saudara, yang dikatakan di dalam Alkitab, dia seorang yang luar biasa. Kenapa, saudara? Karena kita lihat sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh Daniel adalah dia seorang yang sangat disiplin dalam hal berdoa. Dari ayat bacaan ini, hari ini kita melihat bahwa ia biasa melakukan doa. Daniel dalam hal berdoa itu sudah sesuatu yang bukan menjadi hal yang baru, sudah menjadi kebiasaan. Dia berlutut, dia memuji Allah. Ya. Ada atau tidak ada kegiatan, sibuk atau dia tidak sibuk, dia tetap berdoa dengan sangat disiplin. Jadi kita sudah tidak heran, saudara, jika Daniel dikatakan 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu di seluruh kerajaan. Daniel 1 ayat 20. Ya, kalau kita baca di sana. Dan diketahui, saudara, bahwa Daniel memiliki roh yang luar biasa. Kecerdasan Daniel dikatakan dia melebihi 120 wakil raja dan 2 pejabat tinggi lain. Bahkan kita lihat dia 4 kali raja bergantian. Daniel masih tetap menjabat. Nah, kalau kita melihat dari kisah ini, maka ini membuktikan bahwa Daniel memang seseorang yang berbeda. Daniel bukan orang biasa, tetapi dia adalah orang yang luar biasa. Tapi namun kita lihat, saudara, Daniel juga tidak luput dari masalah. Kadangkala seseorang yang setia kepada Tuhan, orang yang rajin beribadah, orang berpikir kita akan luput dari masalah. Tetapi justru masalah itu datang. Ya, seperti apa yang dialami Daniel. Dalam hal ibadahnya, diuji, saudara. Saudara dan saya juga pasti akan mengalami ujian. Mungkin dalam hal yang lain, saudara tidak. Tapi dalam hal ibadah, sebagaimana yang dialami Daniel. Daniel pun diuji. Tapi lihat, saudara, dalam hal ibadah, Daniel tidak didapati celah. Daniel tetap melakukan tugas dan kewajiban. Karena dia senang. Haleluya. Jadi saudara, apapun masalah persoalan kita, tidak ada cara lain yang kita bisa lakukan selain saudara harus datang dan berdoa pada Tuhan. Yang kedua, saudara, bagaimana cara kita kuat mengatasi perkara atau masalah? Belajar dari kisah Daniel adalah saudara harus tetap percaya. Saudara harus tetap percaya kepada Tuhan bahwa di dalam Tuhan ada pertolongan. Sebagaimana yang kita lihat di dalam Daniel pasal 6 ayat 24 dikatakan, maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa kepadanya. Kenapa, saudara? Dikatakan karena ia percaya kepada Allah. Jadi karena dia percaya, maka kita lihat bahwa Daniel luput dari masalah besar. Jadi rahasia bagi kita supaya saudara kuat menghadapi setiap kesulitan, setiap perkara, setiap masalah. Hal yang kedua yang wajib saudara dan saya lakukan adalah saudara harus tetap percaya kepada Tuhan. Saudara harus terus bergantung penuh kepada Tuhan. Sebab Tuhan pasti bukan
Mudah-mudahan. Pasti dia akan menolong saudara. Pasti menolong kita. Apakah Tuhan tidak tahu masalahmu? Tuhan tahu masalah kita. Apapun bentuk masalah kita. Ya, entah kita bergumul dengan kesehatan kita, bergumul dengan pekerjaan kita, bergumul dengan keluarga kita, bergumul dengan masa depan kita. Saudara harus tetap percaya bahwa Tuhan terus ada bersama kita. Dia Allah Immanuel. Dia tetap menyertai dan dia akan memberkati kita. Amin. Jadi tetaplah percaya di dalam Tuhan. Nah, saudara, pesan terakhir dari firman Tuhan hari ini. Belajar dari apa yang pernah Daud alami. Karena Daud juga seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Namun dia juga tidak pernah luput dari masalah. Dalam 2 Samuel 22, 22 sampai 24, bagaimana Daud menang. Rahasianya apa dikatakan dalam ayat 22 sampai 24. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan. Jadi rahasianya adalah tetap mengikuti jalan Tuhan, yang menyimpang dari jalannya. Amin, saudara. Dan tidak menjauhkan diri dari Allahku. Bagaimana cara kita supaya tidak menjauhkan diri dari Allah? Tentunya lewat doa, lewat setiap pemberitaan firman Tuhan, lewat setiap ibadah yang kita lakukan. Walaupun kita harus lakukan di rumah masing-masing. Apalagi segala hukum-hukumnya kuperhatikan. Saudara punya kewajiban untuk selalu memperhatikan setiap firman Tuhan. Amin. Kemudian apa dikatakan? Dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Saudara tidak hanya dituntut untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan, tetapi juga belajar apa yang disampaikan oleh Daud. Dia tidak menyimpang dari setiap ketetapan firman. Tidak menyimpang dari firman Tuhan. Lalu dikatakan apa? Tidak bercelah kepadanya. Tidak melakukan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Dan menjaga diri terhadap kesalahan. Saudara, mari belajar dari apa yang disampaikan oleh Daud. Saudara juga dan saya. Menjaga diri kita agar tidak terjerat dalam kehidupan, dalam dosa. Saya percaya, saudara pasti kuat menghadapi setiap masalah, setiap persoalan, setiap kesulitan. Saudara harus kuat. Karena saya yakin ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kekuatan itu akan datang. Bukan karena kuat dan gagah, tapi karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, saudara, sebelum saya berdoa, tutup ibadah ini, kembali kita akan dengarkan satu kesaksian pujian ya, yang akan dibawakan oleh dari Maria ya. Mari kita dengarkan pujian. Tuhan cuma menyenangkanmu. Tuhan bentuklah hatimu. Jadi bersana untuk hormatmu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga dulu selalu, agar aku menyenangkanmu.
Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga dulu selalu, agar aku senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Saudara, mari kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita satukan hati kita masuk di dalam doa. Kita berdoa supaya saudara dan saya tetap diberikan kekuatan dan kesehatan menjalani hari-hari kita di sepanjang minggu ini dalam segala tugas dan aktivitas kita. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan menjauhkan kita dari segala wabah, penyakit sampar yang merajalela hari-hari ini. Saya akan berdoa bagi yang berulang tahun sepanjang bulan ini, yaitu bagi saudari Julvin yang kemarin berulang tahun, kemudian nanti Bapak Tania juga berulang tahun pada tanggal 27. Kita doakan biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan, dan umur panjang, dan semakin tetap setia di dalam Tuhan. Mari saja kita berdoa. Kami mengucap syukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah yang kami lakukan secara online. Kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan memberkati setiap kami. Saatnya hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberkati kehidupan mereka. Tuhan terus menolong dalam setiap kehidupan mereka. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang sakit Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan. Apapun bentuk masalah umat-umat Tuhan, kami percaya Tuhan akan membawa jemaat menjadi jemaat yang kuat dalam menghadapi setiap persoalan yang ada. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menguatkan bagi kami. Biarlah firman-Mu senantiasa menjadi pegangan untuk setiap kami melangkah menjalani hari-hari kami yang penuh dengan tantangan. Hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan. Secara khusus hamba berdoa bagi saudari Julvin yang kemarin dia berulang tahun. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati dia. Berikan dia itu senantiasa kekuatan, kesehatan, bahkan umur panjang. Berkati dia dalam segala tugasnya, pekerja, dan masa depannya adalah masa depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Begitu juga hamba-Mu berdoa buat Bapak Tania juga yang di bulan ini berulang tahun. Tuhan juga akan memberkati, Tuhan akan menolong, Tuhan menyertai dalam segala tugas pekerjaannya. Biarlah dia menjadi bapak yang baik, menjadi pemimpin keluarga yang baik dalam rumah tangga. Istri, anak-anaknya diberkati. Terima kasih Bapak di surga. Seluruh jemaat Tuhan biar tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan dan nanti tetap bersuka cita menjalani hari-hari ini dan tetap bersyukur di dalam Tuhan.
atas segala kebaikan Tuhan yang luar biasa. Hamba menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan, baik yang mengikuti ibadah secara online maupun yang sedang dalam pekerjaan. Tuhan menolong dan memberkati. Kami percaya dimanapun kami berada, penyertaan Tuhan nyata dan menjadi bagian setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga atas segala kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kami percaya kekuatan dan kemampuan akan menjadi bagian setiap kami. Kami bersyukur atas setiap berkat Tuhan. Dan akhirnya saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari arahkanlah hati kepada Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, serta persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus, menyertai langkah hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan kemuliaan. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa dalam ibadah online minggu depan. God bless you.